Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang malam hari ini sudah ada di samping saya adalah Tiara Permata. Selamat malam, Tiara. Malam. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Kau pernah punya pengalaman mistis yang di luar logika nggak sih? Pernah. Seperti apa ceritanya? Kayak sekitar 1 tahun yang lalu apa ya. Ada ibu yang nanya ke aku. Pas aku lagi duduk itu dia langsung bilang ke aku, Tiara, kamu itu turunan apa? Aku bingung kayak, hah? Turunan apa? Turunan apa-apanya nih? Aku nggak ngerti kan. Terus dia bilang, aku bisa ngelihat, dia bilang gitu kan. Dengan apa yang orang yang nggak bisa lihat tapi aku bisa, dia bilang gitu. Oke, aku langsung kayak merinding. Terus dia bilang, Apa yang dia lihat? di belakang kamu ada 2 orang yang ngejagain kamu. Aku bilang, oh ya? Iya, yang setengah. Jadi setengah manusia, setengah ular. Tapi setengah badan manusia, dia pakai mahkota perempuan. Dan yang jagain satu lagi aku itu kakek-kakek yang bawa tongkat, dia bilang gitu. Aku saking udah kemasuk sama omongan dia itu, tiba-tiba aku kayak ngerasa pakai ngomong sama dia nih halus banget, pakai bahasa Jawa apa ya, kuno gitu. Dan itu ya disaksin sama temen aku. Kayak dia udah selesai aku ngomong sama ibu ini, dia langsung nanya, Ra, kok lo bisa pakai bahasa Jawa sih? Hah? Pakai bahasa Jawa? Nggak tahu deh. Kamu nggak bisa sebenarnya? Nggak bisa. Loh, jadi sebenarnya yang ngomong gitu justru sosok penjaga kamu mungkin? Mungkin, aku kurang Tapi tahu. yang ngomong kayak gitu cuma ibu-ibu itu aja? Nggak, banyak sih orang yang bilang sama aku, makanya aku langsung kayak percaya. Oh, mungkin aku dijagain atau nggak tahu juga sih ya. Cuma ya, wallahu alam. Mereka pernah hadir nggak? Lewat mimpi atau menampakkan wujudnya gitu? Nggak pernah sih. Nggak pernah ya? Kayak mudah-mudahan sih mereka emang sosok yang energi positif dan benar-benar ngejaga kamu ya. Ya, amin, semoga. Baik, Tiara, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Oke. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku melakukan ritual mistis untuk balas dendam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Acok. Selamat malam Mas Acok. Selamat malam. Apa yang mau Anda ceritakan? Saya punya hal mistis ketika ada salah satu sepupu saya perempuan dianiaya oleh pacarnya. Oke. Sampai masuk rumah sakit. Anda nggak terima? Jadi saya nggak terima. Terus nggak terima dong. Sampai masuk rumah sakit apa segala macam. Pacarnya nggak tahu di mana. Akhirnya saya ambil inisiatif buat ngebalas apa yang telah dilakukan oleh pacar sepupu saya ini. Gimana caranya? Saya datang ke paranormal, Kak Bayu. Untuk? Minta sesuatu. Apa itu? Setelah saya datang, saya dikasih kain kafan. Kain kafan orang yang mati terbunuh. Dan serutan nisan kayu yang orang mati terbunuh itu. Dan disuruh ditanam di depan rumah pacarnya sepupu saya ini. Ini tujuannya supaya apa? Balas dendam. Biar pacar sepupu saya ini itu linglung atau kayak orang gila gitulah. Itu Anda lakukan? Saya lakukan itu. Apa yang terjadi? Dan akhirnya berangsur-angsur memang kayak orang linglung. Setelah diceritakan, saya tanya tuh sama sepupu saya tuh gimana keadaan pacarnya sekarang, mantan pacarnya sekarang yang sudah menganiaya kamu. Dan dia bilang
udah linglung kayak orang gila. Makan aja udah nggak gimana, sudah disuruh-suruh aja gitu makan. Biasanya kalau orang normal itu Sampai nggak. sekarang. Sampai sekarang. Lalu tujuan Anda datang ke sini untuk apa? Jadi setelah saya ngelakuin itu, saya ngerasa di diri saya ada yang ngikutin. Kayak ada yang ngebayangin saya gitu kan. Terus kalau tidur tuh sering diganggu. Seperti apa gangguannya? Ya seperti ditindih atau dibisik-bisikin gitu. Sosoknya kelihatan? Sosoknya sejenis bayang-bayangan gimana gitu, nggak terlalu jelas. Itu sering? Sering banget, Kak. Jadi malam hari ini tujuannya datang ke sini untuk melepaskan dan mengakhiri gangguan-gangguan Iya, itu? mengakhiri gangguan itu. Baik. Mas Acok, kami akan langsung ajak Anda untuk ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilakan, Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Acok, dengan tanggal lahir 6 Maret 1990 dan nomor rumah 31. Sosok yang memiliki karakter mudah tersinggung dan sakit hati. Saya tidak mengerti dari jalan pikiran Acok ini. Dari yang saya lihat, adanya jeritan dari korban yang ia sakiti. Saya merasakan adanya dendam yang cukup dalam dirasakan olehnya. Saya melihat aura yang sangat negatif dari tubuh Acok. Saya melihat sosok pocong yang menyeramkan. Dan dia tidak bisa mengendalikan dirinya kerasukan. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Ini noda apa ya? Biasanya nggak pernah ada noda di sini. Semoga ini bukan firasat buruk ya. Tiba ada itu ya? Mungkin bersihin aku yang bersih. Acok, dengan tanggal lahir 6 bulan 3 1990 dan nomor rumah 31. Acok karena sakit hati, salah satu anggota keluarganya ada yang disakiti oleh pacarnya, maka dia ke dukun untuk melakukan balas dendam. Ritual yang dilakukan akhirnya membawa serutan papan nisan ya, dan lain-lain untuk Ikan ditanam kafan. di rumah laki-laki itu, dan akhirnya laki-laki itu linglung sampai sekarang. Tapi justru belakangan Acok sering diganggu oleh sosok yang menyeramkan. Ada bayangan-bayangan yang sering datang, makanya datang ke menembus mata batin untuk mengakhiri semua gangguan itu. Betul sekali. Gimana, Roy? Apa ada kaitannya dengan ritual yang pernah dilakukan dengan makhluk atau sosok yang sering datang mengganggu Acok? Ada kaitannya dengan ritual yang dia lakukan sebenarnya. Oke. Menyeramkan sekali sih. Sosok itu seperti apa sih, Roy? Dia juga kayaknya ngelihatnya nggak jelas, Enggak apa maksudnya? Ngelihatnya cuma bayangan ya, Bayangan? Samar gitu. samar-samar. Bayang-bayangan itu samar yang gangguin. Mukanya nggak kelihatan. Ya, ada bayang-bayang hitam itu kalau malam, kalau udah menjamin mata itu mulai muncul dia. Kalau udah menjamin mata kenapa? Muncul Baru bayangan-bayangan yang Muncul bayangan itu. Iya. kadang suka ngikutin, Kak Roy. Itu terjadi sejak Anda ke dukun itu? Iya, sejak saya lakuin apa? Ritual. Dan Pakai apa tadi? Serutan nisan. Serutan nisan sama kain kafan. makhluknya nggak jelas gitu ya. Ya nggak jelas. Saya juga ngeliat dulu kayak ini zaman Belanda kah atau zaman apa? Saya juga ngeliat seperti ini. Iya. Itu panjang seperti itu ular ya, Roy? Ini seperti kayak naga Oh, gitu. naga. Dan bertanduk
dan mempunyai mata yang... Oh, ada matanya juga. Iya. Saya melihatnya seperti ular. Banyak banget sih Mas Acok peliharaannya, maksud saya peliharaan gaibnya. Ray, itu yang kamu lihat ular itu atau naga dari Mas Acok atau dari Tiara? Soalnya tadi Tiara bilang katanya dia juga ada sosok yang ngejaga ular dan kakek-kakek. Hah? Jangan-jangan ya ada koneksi dan related sama dengan partisipan kita, Acok. Iya, serem sih. Terus saya ngelihat ada kayak nyonya-nyonya Belanda gitu di Acok, menyeramkan sekali. Matinya tragis sekali nyonya-nyonya Belandanya. Serem sih. Mas Acok pernah ngeliat, maksud saya bayangan yang datang pernah terlihat seperti sosok orang asing gitu nggak? Iya, benar sekali. Kayak orang asing, gimana ya? Susah dah, kayak bukan wajah-wajah orang-orang kita biasa. Oh, Tapi wajah. samar-samar banget gitu. Kayak dulu, Dia- orang-orang dulu banget itu, Kak. Kayak orang dulu. Mm-mm. Saat dia datang, apa yang disampaikan? Udah dia diem aja kayak gangguin gitu. Mas Acok juga diam aja? Ya diem. Diem terus kayak udah nggak bisa, badan kayak nggak bisa gerak gitu. Terus dia hilang. Dia hilang. Pernah nanya nggak ke dukun yang pernah didatangi itu? Nggak ada, kebetulan dukunnya sudah meninggal. Udah meninggal. Udah lama. Siapa yang nggak serem kalau dia datangin kayak ginian? Ya nggak sih? Keluarga tahu nggak? Itu kan keluarga tahu kalau sepupunya disakitin kan? Keluarga tahu, tapi Yang lain tahu kalau Anda ke dukun? enggak. Itu inisiatif saya sendiri. Mereka nggak tahu. Tapi mereka tahu kalau pacarnya sepupu Anda itu sekarang keadaannya seperti itu, linglung. Iya tahu. Tapi nggak tahu karena efek dari perbuatan saya. Iya. Dan cuma dia. Aku merinding. Merinding banget ya. Ya. Iya merinding. Karena ketika merinding biasanya diikuti oleh seseorang gaib. Acok bawa sesuatu kah? Nggak. Nggak bawa jimat? Nggak. Anda yakin nggak bawa sesuatu, bawa jimat atau apa? Kan ada serutan nisan dan kain kafan orang yang mati terbunuh yang ada di dalam. Acok tampaknya menyembunyikan sesuatu dari saya. Apa yang disembunyikan? Saya bawa penangkal. Dikasih dukun. Itu sejenis tanah kuburan. Dan air mawar. Penangkal dari apa ya? Supaya jangan ada efek balas dendam dari pihak keluarga yang saya... Oh, jadi dukunnya Ngasih ngasih untuk menyerang dan juga supaya nggak ada efek, Efek. yang kembali dikasih. Iya, takutnya itu mereka ke dukun lagi gitu kan. Takutnya mereka juga ke dukun, terus Dibalas. dibales, tapi dikasih penangkal itu oleh dukun. Kau mau ngeliat nggak, Roy? Saya mau lihat. Bisa diambil. Bisa. Bisa. Kira, kau sering bilang katanya tanah kuburan itu kan selalu ada energi yang bad luck gitu, Bad sial. luck. Iya, bener. Mayatnya atau jenazahnya mati terbunuh. Mayat yang mati terbunuh. Iya, kain kafannya diambil sama dia. Gile. Aduh. Kayak gitu Serem bentuknya banget. yang kamu lihat. Wujudnya seperti ini. Acok, saya lihat pikiran kamu. Tampaknya kamu tertarik sekali ya dengan bintang tamu kita hari ini ya. Iya, Kenapa?
kayak ada sesuatu yang gimana gitu, aura-aura. Ada magnetnya. Ya, Magnet apa? Bisa dijelaskan? tertarik aja. Cantik, muda, Ya, belia, dan seksi. Jika Anda dikasih kesempatan untuk duduk bersama bintang tamu saya hari ini, di sini, Anda mau apa? mau Dengan ilmu-ilmu Anda. Ya Anda mau Ajak. jadiin istri, ajak nikah? ajak nikah. KUA dong. Kamu punya dukun yang bisa bikin orang linglung. Berarti bisa juga dong menggunakan dukun itu untuk melet atau... Iya, bisa. Dukun itu memang sering nyaranin gitu juga ke saya. Kalau mau sama perempuan. Pernah? Belum pernah saya lakuin. Itu apa? Tanah kuburan sama air mawar. Tanah kuburan sama air mawar. Kan? Ini udah bawa energi Kamu, yang... kita akan bermain agak lebih ekstrim now. Kita akan random. Kamu di situ, Bayu di sini. Silakan. Baik. Aman buat Tiara nggak, Roy? Saya berharap sih aman. Tapi Tiaranya jangan takut. Fokus ya, Tiara. Kita akan bertukar posisi sekarang dan apa yang terjadi. Boleh dibuka kuburannya, tanah kuburannya. Boleh. Bau menyan ya? Bau menyan. Aku baru mau ngomong, ini bau nyengat banget ya. Iya. Ini dari kuburan mana? Kuburan nggak tahu. Dikasih dukun. Dikasih dukun. Itu berbelatung loh. Kamu tanah kuburannya buat apa? Dimakan. Ah, Buat penangkal itu harus dimakan. makan tanah kuburan? Iya. Pernah? Setiap saya ngerasa ada yang mau apa gitu, saya makan. Apa rasanya? Ya, enak aja gitu. Kalau kamu makan tanah kuburan, kamu bertambah powerful ya? Ya kayak ngerasa udah nggak ada gangguan apa-apa lagi gitu. Ini kain kafan. Ini tanah kuburan. Dan ini ada rambutnya. Itu rambut siapa ya? Tiara, kamu takut? Iya. Minta glove dong, tolong buat Roy. Tolong. Thank you. Oh my god. Aduh, itu belatung uget-ugetnya. Belatung? Uget-uget gitu. Kamu takut ya? Ini tanah kuburan diambil pada malam hari Jumat, Kamis malam. Ya, bener. Dan ini tanah kuburan diambil sama tanah-tanahnya bermaksud untuk apa sih namanya, saya nggak ngerti. Untuk supaya menaklukkan wanita? Supaya dia bilang sih katanya menangkal supaya nggak ada serangan balik secara gaib gitu. Iya. Tapi jangan-jangan emang digunain untuk hal-hal lain juga gitu. Melet wanita juga ya? Bisa untuk Bisa. itu. Jadi tergantung kamu mau pakai untuk apa nih. Saya coba ya. Mau diapain? Roy. Roy. Itu biasanya dia pakai untuk mengundang hal-hal mistis, makhluk-makhluk astralnya. Apa rasanya, Roy? Rasa tanah. Pahit. Sekarang kita coba
cacingnya ya. Hah? Aduh, udah deh. Mau makan cacing, Roy? Yeah, we have to try ini. But anyway, I'm vegetarian. No, don't yeah. eat that. Ya, kamu. Yeah, I'm vegetarian. So I just, saya cuma bisa makan tanahnya doang. Itu biasanya sama belatung-belatungnya dimakan, Mas Acong? Ya, sesempatnya aja masuk. Masa kamu makan belatung? Ih, gila banget sih makan belatung. This Sampai is mentah kayak gitu. tanah, right? Roy. This is really bad, you know. Bentar. Ih. Kamu baru makan tanah kuburan loh? Iya. Enggak tahu saya tipikal orang yang suka penasaran sih dengan hal-hal. Beneran ada energi negatifnya gak, Roy? Iya. Memang For me, it's ada. nothing ya. Saya tipikal orang yang lihat baru percaya gitu sih intinya. Jadi kamu mau buktiin gitu? Gitu loh. Is it real or fake? We don't know kan. Kadang ini beneran apa enggak sih gitu. Jadi ini Mas Acok membawa ini maksudnya apa? Supaya datang aja itu. Sosok makhluk halus ini. Oke, bisa dipraktekkan atau perlu ritual khusus? Dimakan aja. Biasanya emang dipakai untuk undang dia datang. Iya, supaya menangkal itu. Maksudnya? Menangkal supaya jangan ada serangan balik. Saya rasa yang menjaga saya ini sosok ini gitu. Ritualnya seperti apa? Dimakan. Kalau dia makan sebenarnya siapa yang makan? Dia atau emang sosok yang lain, Roy? Saya sih yakin dia yang makan dan sosok yang lain yang makan karena mereka udah bersatu jiwa dan raga. Jadi saya ngerasa ini sebenarnya dari makhluk halusnya. Ya, silahkan. Aku mau nanya, selain untuk penangkal, ini ada fungsi untuk yang lain-lain lagi nggak? Katanya tuh bisa buat daya tarik, buat melet. Oke, Buat melet? berarti setiap Mas punya keinginan, tinggal kita makan habis itu dapat. Saya belum pernah nyoba kalau melet. Mau nyoba? Mau. Kamu nggak mau melet Tiara kan? Gila matanya serem ya? Diliatin terus loh. Iya. Udah. Ayo, Gak deh. Batungnya loh. Ini ada cacing, ada rambut. Cacing, rambut, bunga. Mas Bayu, ih! Kena. Nggak. Beneran datang ya? Beneran datang. Dia nggak sadar nih, tidur-tiduran gini. Awas! Ya ampun! Awas, awas. Mas Bayu! Nggak ada.
capek nih. Dia coba ngejar ke sini. Dia mau ngapain ya, Roy? Enggak. Ih, mau ngapain sih? Ih, jangan kesini-sini. Ih, dia kesurupan loh. Saya butuh Deketin dupa. terus ya. Saya butuh dupa. Enggak. Ih, jangan kesini-sini. Awas, jangan takut, jangan panik, jangan takut. Kau coba jangan gerak ya. Kamu ke sana. Sasarannya kamu. Aduh. Kenapa dia Gawat. lancar terus ya? Terus Ini gimana sebenarnya dong? ngikutin permintaannya dia nih, permintaannya si Acoknya. Tiara. Tiara, kamu lagi nggak datang bulan kan? Kamu lagi datang bulan. Oke. Dan kamu lagi hide. Iya, itu Nah, biasanya. sekarang. Oke. Aku harus melakukan sesuatu. Kamu lagi hide hari pertama ya? Apa? Baru pertama? Hari pertama. Lagi banjirnya. Nih. Terus gimana? Tenang, saya jagain. Kamu ke sana, kamu stay Itu dia, Tiara ke sana. dia sebenarnya tetap ngejar bintang tamu kita gitu loh. Tapi kita Dia nggak sadar nih. Tiara, kamu pegang lilin deh. ya pegang lihat. Apa sih itu? Hantu takut banget sama api. Aduh. Kamu mau darah ya? Darah datang bulan. Darah halangan seseorang yang diserve oleh Acok. Pantesan ya Acok ngincar kamu. Dan tadi dia sebelum kerasukan, dia udah mau sama Tiara. Makanya nih ngikutin apa yang dimau sama Acok nih. Iya. Serem banget sih. Lu jangan kesini dong. Ya Allah. Aduh, mbak, aku takut banget. Jangan kesini dong. Mas Ayo. Kenapa dia ngejar kamu terus? Sini. Gimana caranya nolonginnya? Dia benar-benar ngejar banget loh. Dia ngejar kamu. Dia ngikutin Karena kamu lagi datang maunya. halangan. Iya, udah gitu karena kamu juga lagi ada darah. Karena kamu lagi Kebau banget aromanya. kalau Dia nyium. makhluk halus tuh, kamu Justru tahu emang kan? ngejar. Biasanya di daerah-daerah sakral pulau sesuatu tuh Oke. nggak boleh masuk gitu kalau lagi halangan di pulau. Kayak gitu-gitu loh. Dia ngikutin perintah tuannya nih, majikannya. Biasa kita tahu ya di Pulau Dewata biasanya juga Iya, ada tempat-tempat yang nggak boleh. nggak boleh. Gimana dong? Sebentar. Aduh. Ikutin lagi. Dia nggak bisa berhenti nih sebelum dapetin si. Terus gimana caranya ya? Dia matanya sampai merah loh. Tapi kalau kamu deketin dia, pasti dia akan berani ngapa-ngapain. Coba kamu deketin. Dia nggak akan berani ngejar Oke. kalau kamu deketin, atau dia terus kayak gini nih. Justru kamu lawan, berani nggak? Berani nggak? Yakinin. Ini gimana nih? Deketin aja. Kamu deketin, kamu justru lihat mata yang kau pelototin. Aduh, udah dong. Aku di sini. Biar pegang tangannya. Tanya, kamu mau apa? Tanya kamu. Halo. Hai.
Kamu mau apa? Mau aku? Jangan mau. Aku nggak bisa. Maaf, aku nggak bisa. Bisa nggak? Dia bisa lemah kalau dia dikasih apa yang dia mau ya. Coba kamu kasih kaki. Jangan tangan. Hai, kamu mau apa? Jangan kamu kamu berdiri. Lepas tangannya. Sabar. Jangan jatuh. Oke. Apa? Aku nggak ngerti dia mau apa sih. Dia dingin banget loh nih Tiara tangannya. Iya loh. Aku harus. Oke. Ini dia. Dia cuma ngajak salaman sebenarnya. Oh hai. Ya. Gitu lepas. Ikut saya. Lepas. Ambilin dupa, sorry. Di situ deh. Ambil dupa lagi yang banyak. Jangan panik. Dia kayak keikat gitu, kayak mau keluar tapi nggak bisa keluar. Iya. Masih di dalam ya. Dia kayak kejebak di situ nggak bisa keluar, Roy. Iya, kita akan keluarin dia. Kasihan banget, sumpah. Kamu nggak apa-apa kakinya? Enggak, kok nggak apa-apa. Kamu Nggak lihat biru. perutnya biru. Kamu nggak nyadar. Kamu cek deh. Nggak apa-apa kan? Dia tadi pegang terlalu kenceng banget, masih agak Ada kayak- rasanya masih sakit. Iya, Tapi nggak biru kan? enggak. Dah, silakan. Pusing banget. Mas ya. Acok. Mas Acok. Udah sadar ya? Mas Acok, tunggu dulu. Dengar saya, Mas Acok. Ini Mas Acok. Oke, boleh dipakai maskernya? Dah, Mas Acok udah sadar kembali. Itu matanya kayak ngilang-ngilang. Setengah-setengah lagi kayak mau masuk lagi, Roy. Iya.
jadi kuning loh, lukisan saya. Kok jadi kuning ya, Roy? Itu jadi kayak kebakar kan? Itu yang udah dia jatuh. Mas Acok. Ini masih ada di dalam. Ini udah selesai setengah-setengah. Dia sudah mau keluar, tetapi belum mau keluar, tapi sudah mau keluar. Seharusnya dia udah keluar. Ketahan jadi ya. Tadi Iya, tahan. matanya kayak udah ngilang lagi, terus kayak mau nerekam gitu, Roy. Iya. Mas Acok, Mas Acok, Mas Acok denger saya nggak? Dengar ya, Mas? Oke, kumpulin energinya, dilawan, Mas. Apapun yang datang, apapun yang mencoba untuk masuk ke badannya Mas Acok, dilawan. Tarik nafas ya, tarik nafas. Ya, ambil nafas. Oke, ini udah benar-benar lepas belum, Roy? Dia udah benar-benar lepas. Lemas sekali, capek ya. Tapi masih ada yang coba untuk masuk ke badannya Acok ya, Roy? Nampaknya seperti itu sih. Tapi saya yakin ini udah pasti udah aman. Cuma tinggal lemasnya karena dia dipengaruhi oleh makhluk gaib kan tadi kan. Iya. Jadi dia bergerak sana sini, bergerak sana sini. Jadi badannya, fisik raganya dia dipakai jadi capek, kekuras energinya. Bisa kita ajak ke sana, balik ke kursinya. Siap, kita ajak ke sana balik ke kursinya. Ayo, boleh maju. Oh. Lihat lukisannya deh, jadi aneh. Iya, tadi aku. Kamu di sini, Tiara. Oke. Tuh, Gila. lihat deh lukisannya. Kok bergerak ya? Ini cuma di bagian muka doang ya. Iya, Dia di mukanya doang. tuh. Dia tidak berubah, hanya saja seperti itu. Aneh ya? Tuh. Lihat deh lukisannya. Jadi kayak ekspresinya berubah gitu, Roy. Iya. Kayak menggambarkan kalau dia lagi marah ya nggak sih? Iya. Dan yang paling heran lagi, alis, mata, hidung, dan mulut tidak Ya. berubah. Tadi partisipan kita terpaksa harus di take out Iya. karena emang nggak sanggup lagi. Iya, nggak apa-apa. Nanti kita take out, kita bersihkan di luar ya. Tapi beneran udah bersih dia. Udah bersih di luar. Cuma tinggal lemesnya aja. Tinggal lemesnya aja. Kamu nggak apa-apa? Nggak kok, nggak apa-apa. Kakinya nggak biru gitu. Tangan tadi juga nggak apa-apa. Enggak sih. Cuma tadi ya megangnya agak kenceng banget. Jadi langsung kayak Iya, makanya. masih kayak tapi nggak tahu udah biru apa ya. Mudah-mudahan enggak ya. Nggak apa-apa lah. Tuh lihat matanya deh. Ini sekarang matanya berubah. Tuh, ada pergerakan mata di lukisan ini gitu loh. Unbelievable sih sebenarnya menurut saya. Tapi it's real. Kayak perubahan mimik wajah gitu. Iya, Bener, iya. ekspresinya berubah. Naik kayak ke bawah, terus ke bawah lagi. Iya. Tapi sosok ini udah pergi dari hidupnya Acok. Iya. Sosok ini sudah pergi dari hidupnya. Nggak akan dimanfaatin lagi untuk memenuhi apa yang dia mau. Saya rasa enggak. Oke. Itu bisa balik lagi nggak atau? Menurut saya kalau Acok melakukan ritual-ritual gaib lagi, memungkinkan banget. sekali Acok akan dipengaruhi oleh sosok-sosok gaib lagi. Misal Acok udah berhenti, pastinya udah kelar. Saya lagi menikmati gambar ini loh, terus bergerak dalam pergerakannya. Dan itu emang di bagian mata yang Iya. bergerak. Terus bergerak terus matanya. Serem ya?
Jauhkanlah sifat yang berujung kemarahan dan juga sakit hati, yaitu rasa dendam dari segala perbuatan yang menyakiti hati orang lain. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku memiliki teman gaib, tapi menginginkan nyawanya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Sunardi. Selamat malam Pak Sunardi. Malam. Apa yang mau Bapak ceritakan? Kedatangan saya ke sini, saya ini seorang temperamental. Apa Pak? Temperamental saya. Orang yang temperamental. Ya. Saya sering menyendiri-sendiri. Dijauhin sama teman-teman. Tuh. Akhirnya saya berjalan ke suatu kuburan. Saya menemukan burung. Itu ke kuburan untuk apa sebenarnya Pak? Ya karena saya ingin mendapatkan teman. Nyarinya di kuburan? Ya, Dapat? dapat. Yaitu burung. Oh. Oke, lalu? Lalu saya pelihara burung itu. Saya kasih makan. Ini burungnya Kemudian- nyata berarti? Burung beneran? Burung... Ya, itu burung gaib namanya. Oh. Kasih makannya apa Pak? Saya kasih makannya tuh darah. Darah dari mana? Darah manusia. Dapatnya Bapak dari mana? Ya, saya beli darah yang sudah yang ada di kantong itu. Ya, Bapak beli gitu? ya. Boleh. Nggak tahu, mungkin ternyata ada juga kali yang memang Atau udah surat sengaja. perizinan. Terus Lalu saya bermimpi. Dalam mimpian itu si burung itu saya suruh mempelajari ilmu. ilmu apa Pak? Untuk Seperti ilmu sambatan harimau. Sambatan harimau itu apa ya Pak? Ya seperti buat untuk kekuatan. Kayak semacam ilmu kebal. Ya seperti kekuatan, kesaktian. Gitu. Oke. Lalu tujuan Pak Sunardi datang ke sini untuk apa? Untuk melepaskan bisikan-bisikan yang sering datang membisiki kuping saya. Bisikannya seperti apa Pak? Seperti saya ingin selalu ribut, berantem sama orang. Bapak bisa praktekin nggak bisikannya seperti apa sih? Yang Bapak dengar tuh gimana suaranya? Yang saya dengar itu Ah, seringnya pukul dia. bisikannya pukul dia, Iya, pukul dia. iya, Seperti itu. iya. Oke. Silakan. Itu setiap ngelihat orang baru atau setiap mau memukul orang itu, setiap mau lihat orang pengen pukul dia, atau kayak ngelihat istri anak juga begitu? Kalau dia mau tertawakan saya, Ada bisikan itu muncul. muncul. Baik, mudah-mudahan malam hari ini bisikan-bisikan itu akan hilang
dan teman gaib Bapak bisa benar-benar kembali ke alamnya dan Bapak nggak perlu berteman lagi dengan makhluk-makhluk yang tidak seharusnya. Kami akan ajak Pak Sunardi untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Sunardi mendiami rumah dengan nomor 22 dan tanggal lahir 11 Maret 1976. Sosok yang menyukai kesendirian dan juga tertutup. Saya melihat sosok Sunardi memiliki kebiasaan yang aneh. Entah kenapa, di dalam dirinya selalu tidak menyukai keramaian. Saya mencoba menembus pikirannya dan melihat sesuatu cahaya terang yang berubah menjadi warna kehitaman. Saya melihat sosok hitam lebat. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Bapak Sunarji dengan tanggal lahir 11 bulan 3 1976 dan nomor rumah 22. Bapak Sunardi karena memang tidak memiliki seorang teman, maka dia ke kuburan untuk mencari teman. Ternyata datang seekor burung gaib, dibawa pulang, dipelihara, dikasih makan dengan darah. Nah, tapi malam hari dia akan menembus mata batin karena selalu merasa ada bisikan setiap bertemu orang, disuruh untuk pukul. Karena setelah punya barang gaib itu, atau punya teman gaib itu jadi temperamental ya. Ya. Gimana, Roy? Saya lihat Pak Sunardi ini matanya kosong, berbicara juga terbata-bata. Saya merasakan di sini juga ada pengaruh gaib dari teman-teman gaibnya di belakangnya. Dan dia ke kuburan, tiba-tiba ada burung. Iya. Burungnya itu jadi teman baik ya sekarang akhirnya. Burung gaib itu jadi burung sahabatnya gaib. temannya. Iya. Dikasih makan dengan darah ya. Dan tadi ada apa? Sambatan harimau. Ya. Itu karena Bapak punya burung gaib itu. Ya. Jadi seolah-olah Bapak punya kekuatan gitu. Ya. Makanya jadi temperamental dan bawaannya mukul. Ya. Ada korban ya, Pak? Kalau korban itu mungkin nggak kehitung Bapak pukul? Oh, berarti sering. gitu. Oh, ya, ada banyak. Bapak pukul? Jadi punya Ya, kekuatan. korban itu sudah tidak terhitung. Oke. Saya ngerasa dia punya kebiasaan aneh deh. Dia nggak suka berteman dengan manusia. Terbukti dengan cara dia ngomong, intonasi, Iya. artikulasi, juga tidak terbiasa ngobrol dengan orang atau bersosialisasi. Tampaknya seperti itu yang saya dapatkan sementara ini. Jadi kebiasaan aneh dia berbicara dengan makhluk lain atau burung. Itu saya ini burung. Itu Bapak benar-benar ngobrol dengan seekor burung. Ya. Malah dia suka minta yang aneh-aneh. Maksudnya minta apa? Seperti dia minta makanan, minta daging, minta telur untuk dimakan oleh saya untuk kekuatan. Terus itu dengan cara dia minta, dia ngomong atau lewat mimpi atau? Kadang lewat mimpi, terkadang burung itu berbicara seperti manusia. Pakai bahasa kita gitu. Ya, Ada berapa sih burungnya, Pak? burung itu cuman ada 2, sepasang. Oh, sepasang. Ini Bapak dapat dari tempat yang sama. Iya, Roy,
Kamu bisa lihat lewat mata batin kamu, sebenarnya sosok burung itu apakah benar burung jadi-jadian, burung gaib, atau emang kebetulan ada burung yang dia bawa pulang? Saya melihatnya ini burung beneran sih. Burung beneran. Gitu. Jadi bukan burung jadi-jadian atau segala macam. Mungkin memang benar ada burung jadi-jadian, tetapi yang dibawa pulang burung beneran. Dia dapat bisikan-bisikan itu dari burung itu. Sebenarnya iya. Kasihan ya. Berarti burung itu udah ada apa sosok makhluk astral yang masuk ke dalam situ atau? Iya. Jadi sebenarnya di burung tersebut juga sudah bersatu jiwanya dengan Pak Sunardi sehingga jadi kayak satu pertemanan yang baik antara burung dan manusia. Padahal sebenarnya kalau dilihat burungnya nggak bisa ngomong gitu. Mungkin dia interpretasi sendiri kalau burung itu ngomong. Gitu. Jadi tahu kan maksud saya? Iya. Dia tuh berpikir sendiri, iya berimajinasi, terus menginterpretasikan sendiri. Oh kalau ini ngomong ini dan ini dan ini dan ini. Sebenarnya kasihan, tapi apa jadinya juga ya, karena memang dia udah terbiasa dengan burung. Ya udah jadinya seperti ini. Itu yang saya bisa tangkap. Karena dia juga tidak berteman, dia tidak suka berteman atau dengan manusia, dan dia suka kuburan. Saya merasakan kayak jadinya dia tuh kayak punya dunia sendiri gitu loh, dimensi lain gitu loh. Punya kebiasaan yang unik lah menurut saya. Dan saya mau nanya deh ke Pak Sunardi, di dekat kuburan nemu sesuatu gak? Saya nemu Apa? sebuah cincin. Saya pakai cincin ini sampai sekarang. Kau ngelihatnya seperti apa roh cincinnya? Ada sesuatu kah di dalamnya? Sebenarnya di dalam cincin tersebut ada semacam makhluk gaib yang menghuni di situ. Dan cincin tersebut yang mengarahkan dia untuk ini dan itu. Karena tidak punya banyak teman, jadinya bisikan-bisikan gaib lebih mudah cepat masuk. Karena saya suka sering menahan itu. Karena dia itu pengen saya itu kerasukan terus gitu. Takutnya saya sangka orang lain saya itu orang gila. Maksudnya jadi ada sosok gaib yang sering mau merasuki Pak Sunardi, tapi cincin ini menangkalnya gitu. Dari burung itu sampai cincin ini gitu. Oh, burung dan cincin Iya. itu. Iya. Itu yang mau Betul. masuk tuh apa? Seperti harimau. Gitu. Benar begitu, Roy? Iya, nah seperti itu sih. Agak ajaib sih sebenarnya. Karena dunia gaib itu memang susah ditebak. Iya, nggak dan bisa bingung. dipakai nalar ya. Iya, agak bingung. Dan bahkan saya gambar. Ini kenapa kamu gambar tengah meja ini? Walaupun nggak ada hubungannya, tetapi memang dia tuh kayak kecenderungan seperti itu. Oke. Berarti memang sebenarnya sosok Pak Sunardi ini ada kaitan yang kuat banget dengan hal-hal mistis gitu ya, hal-hal gaib ya. Ada pengalamannya yang memang kayaknya susah untuk dimengerti. Punya teman Iya, jadi dia burung punya gaib. pengalaman supranatural, spiritual, tapi dia itu tidak berbagi dengan orang dan tidak men-share cerita tersebut dan dia keep dalam-dalam. Sehingga yang terjadi adalah Pak Sunardi itu hidup di dalam dunianya sendiri. Kelihatan kok dari cara ngomongnya. Gitu. Dan dia hidup dengan dunia sendiri dan tentu ada makhluk halusnya juga. Iya. Semakin menjauh dari kehidupan sosial, semakin masuk ke dalam dunia gaib. Pak Sunardi bawa sesuatu. Iya, apakah Pak Sunardi bawa sesuatu? Ya, cuman saya bawa burung itu sama cincin ini. Burung gaibnya dibawa, Pak?
Ya, saya bawa. Oh bentar, Bay, ini burung gaib apa burung beneran sih? Burung beneran tapi Pak Sunardi meyakini ini Ini adalah burung sosok gaib. Burung gaib gitu. Yang selalu mengganggu saya, selalu mengajak komunikasi saya. Ya, ini interpretasi sih Iya, kalau bilang. ngerti. Ngajak berkomunikasi tuh meaningnya, artinya tuh gini loh. Dia menganggap burung tersebut memberikan satu komunikasi, padahal sebenarnya itu interpretasi dia. Halusinasi. Iya, halusinasi. jelasnya. Jadi- Nggak kebayang burung bisa kamu pernah ngeliat burung bisa ngomong? Burung beo sih, Iya, Burung burung sama beo dan kakak tua ya, burung kalau nggak salah ya. makau itu bisa kakak tua. Kakak Iya. tua, ya. Tapi itu pun terbatas kok, nggak ngomong yang kayak gosip-gosip Makanya. gimana. Saya mau lihat dong burungnya di mana. Tapi sulit dimengerti juga sih ya dengan bahasa dia. Biasanya kalau bicara sama hewan ya, kalau sama anjing saya itu nggak ngobrol sih, lebih kayak batin gitu loh. Iya, ada kayak ikatan berarti yang ikatan kayak kayaknya kamu Mau lapar ini, ya. mau Iya, itu, iya, gitu iya, ya. iya. From the matanya juga kelihatan kan kayak mau ini mau itu. Ya Oh. burungnya kok dikasih itu. Burungnya dikasih menyan, Pak. Itu telur Taruh di burungnya. atas aja kali Iya. ya. Burungnya nggak kebauan, ada bau Ini nggak asapnya. mungkin telur burungnya dong, Pak. Nggak mungkin sih. Itu telur Dia apa? lagi menghirup. Kegedean. Dia lagi makan. Oh, ini asap ini jadi Asap makannya sama- dia dengan menyan gitu. Iya. Bau. Malah telur ini juga kadang suruh untuk saya memakannya. Ini kenapa lagi ya? Allah Akbar. Kenapa tadi? Tiba-tiba teriak. Ini kayaknya kita harus take out deh. Dia kayaknya ketakutan. Yuk nggak apa-apa yuk. Take out yuk. Bangun. Kenapa? Ayo. Takut lihat nih. Bangun. Yuk kita bangun. Kita bu. Ya udah kita ke tempat yang aman ya. Lewat mana ya? Lewat sini aja. Pukul meja. Aduh. Bau ya. Ya, bau. Ini kenapa bisa terjadi kesurupan? Apa karena kamu, Pak Sunarji? Ya, Sunarji. Kenapa kau bikin orang kesurupan? Kan itu nggak baik. ya karena saya ingin menunjukkan sesuatu ke Mas Roy. Iya. Bukan kami tidak percaya, tapi ini hal yang asing dan baru bagi saya. Tentu pasti orang-orang yang lihat pun berpikir hal yang sama seperti saya gitu. Ini hal yang baru dan hal yang ya unik ya. Ini jadi telur ayam burung ini ada di kuburan. Ya, Bapak ambil bawa pulang ya, dan Bapak jadikan teman. ya. Dan telur ayam ini sebagai kayak macam persembahan buat dia. Ya. Nanti telur ini saya makan. Sudah persembahan buat dia. Lalu nanti saya makan telur ini. Ini ada pasukan sesuatu ini di kuping saya. Ini baru pertama kalinya nih ya, menembus mata batin. Saya rasa saya melihat sesuatu makhluk yang banyak yang bentuknya burung. Tampaknya saya mulai ini deh. Saya mulai merasa memang ada yang aneh dengan burung tersebut ternyata. Dipuja. Kan nggak bisa bahasa ya, cuma saya ngeliat dari gerakan burungnya,
sebenarnya dia nggak betah untuk dikurung, kan? Kelihatan banget dari dan dari itunya apa namanya asap itu kan panas sebenarnya dari jarak berapa senti doang kan sebenarnya panas. Itu loh. Ini burung ya. Ini mau diapain sekarang? Sepertinya burung ini mau melukai Mas Roy. Menyukai saya. Ya. Oke. Pak. Dia menyukai saya. Mungkin saya animal lover sih, pencinta binatang. Dan saya pastikan di sini nggak ada binatang yang terluka ya. Kalau Mas Roy mau, silakan bawa aja. Loh, nanti kamu nggak punya teman lagi, Pak. That's a good question. Ya nggak apa-apa. Cari lagi gitu. Cari lagi saya. Pak, saya mau tanya deh. Ini untuk apa sih menyan telur ini diapain? Tadi Bapak bilang katanya Bapak makan ininya, itunya untuk makanan dia, arangnya, asapnya, terus telurnya Bapak gimana Iya. biasanya apa yang Bapak lakukan dengan benda-benda ini? Ya kalau nanti pas saya kerasukan, Heeh. gaib itu masuk ke badan saya, itu telurnya nanti saya makan. Nanti makan ini. Betul. Jadi secara tidak langsung saat ada makhluk gaib yang merasuk ke badannya tubuhnya ini, ke badan atau ke tubuhnya Pak Sunardi, Bapak kasih makan dia dengan telur ini. Iya. Tapi dia mengambil sarinya aja. Rasa saripati dari telur ini dia makan. Cuman dari telurnya ini dalamnya itu ya yang saya makan. Seperti bau-bau telur itu dimakan oleh burungnya. Oh, jadi saripati dalam telurnya itu dimakan, dihisap, diambil oleh sang burung. Iya. Oke. Aduh, Pusing kasihan saya tuh. lihat burungnya. Kok saya punya burung? Kenapa kalian takut ya penonton? Ini jadi dingin banget lah. Iya. Kamu merasa gitu juga? Saya ngerasa ada kehadiran makhluk lain di sini. Saya merasakan ada makhluk yang datang ya, yang lain, tapi bukan berupa burung. Apa, Roy? Oh. Ini apa, Roy? Ini sebenarnya Pak Sunarji tidak bisa mengontrol apa yang ada di dirinya. Jadinya dia ini berantakan mess up gitu loh. Kamu tadi bilang kamu ngerasain ada sesuatu yang datang, Ya, terus tiba-tiba ini di belakang Iya, jatuh. jatuh. Itu yang kamu lihat ini yang iya, jatuh ini. bener. Itu yang saya lihat. Bukan burung tapi ada lagi Sepertinya makhluk bukan lain. burung. Tapi serem juga ya, Bay. Dalam penglihatan batin saya, dia kayak burung, banyak bulunya, tapi mukanya orang. Ini burungnya nggak mau dilepas saja. Saya mau lepas. Ini Jangan. lepas saja ya. Ya kita lepas saja ya, Pak ya. Jangan. Kenapa? Berarti kamu menantang saya. Apa? Kamu menantang saya. Saya tidak menantang, tapi saya mencintai semua makhluk hidup. Ini teman saya. Ini biasanya Iya. diapain sih? Gimana Biasa ritualnya? kayak Biasanya gini. Bapak apain? Biasanya Bapak apain untuk Ini teman untuk ambil saya. untuk ambil telur ini dan ini arang dan menyan ini biasa diapain? Untuk sari rasa dia sendiri. Enggak, Dia Bapak merasa- melakukan apa dengan benda-benda ini biasanya? supaya dia senang. Iya, seperti apa caranya? Ya seperti kayak gini. Diginin aja gitu? Iya. Didiemin aja? Iya. Ritualnya gini doang? Iya. Gitu. Lah, katanya itu telur dimakan. Ya pas kalau nanti dia pas ngomong sama saya si gaib dari burung ini. Oh, tunggu burung itu komunikasi sama Bapak gitu? Iya. Tapi saya terus terang nggak tega ngeliat burung. Iya itu ekornya Jangan. udah ke bawah. Saya putar ya. Jangan. Kalau ini dilepas, saya bisa kerasukan. Iya, kalau kerasukan nanti kita coba usir siapa yang masuk. Saya dalam makan tubuh ini Bapak. telur. Kenapa makan telur? Saya bisa kerasukan.
Oh, Udah lepas. Pas 1. Terbang ke alam bebas. Semoga semua makhluk berbahagia. Pas. burungnya makin banyak loh. Nah, kok jadi makin banyak, Roy? Tadi kan cuma 2. Iya. Kok Wow. Makin banyak. Aduh, aku merinding banget lagi. Roy, dia makan telur bintang. Dia jadi banyak banget ya burungnya. Kok jadi banyak burung-burung lain? Jangan sentuh saya, alam kita berbeda. Mau menantang saya, Roy? Jadi ada banyak suara burung loh. Jadi banyak burung. Artinya burungnya bahagia ya telah bebas Iya. dari semua yang kemarin di apa namanya dikurung. ya. Akhirnya mereka mengucapkan terima kasih dengan cara mereka keluar semuanya. Allah. Teman-temannya ngucapin terima kasih gitu loh. buat saya. Ya, lewat suara dia ya. Iya. Bayangin gak sih seekor burung, 2 ekor burung dikandangin dan ada bara. Dan kemudian dilepas, banyak burung yang bahagia akhirnya. Dia pengen... Ah! Kok aku? Ya. Saya mengingatkan kamu. Kami nggak izinkan, Pak. Jadi banyak burung ya. Mas Bayu. Burungnya jadi banyak loh. Kamu berani sama saya? Kamu Astaga, berani. papan Papan kuburan. nisan. Papan yang... Kalau mayat udah masuk ke tanah kuburan, Kau nggak bisa nyentuh saya. Kita berbeda. Oh, ada bu. Kamu kenapa? jadi banyak loh. Iya, jadi Jadi makin banyak, Roy. Mas Bayu, ih. Saya ingin kamu. Hai, Kami nggak izinin. Saya ingin kamu. Tuh, udah banyak. burungnya jadi banyak. Aduh. Mas Bayu. Kasihan loh burung. Itu burungnya. Kan Roy. Kamu berani sama saya? Jangan sentuh saya ya, saya peringatkan. Terbang tinggi semua bebas di angkasa. Kamu menentang saya? Lagi kok? Ini burung-burungnya bukan mau menyerang kita kan sebenarnya, Roy? Bukan sama sekali. Karena Burung-burung kamu ini telah melepaskannya. seolah-olah ingin mengucapkan terima kasih telah dilepaskan. Iya nggak sih? Ini Saya ingin melukai kamu. Mau kayak siapa? Kamu. kamu kenapa mau? Kenapa? Ada apa dengan Tiara? Kenapa? Bulunya di... Roy, ini kesurupan ya? Kesurupan apa ya, Roy? Ini siapa yang datang? Saya yang ada dalam tubuh burung itu. Kamu yang selama ini ikut si bapak yang punya badan ini. Iya. Deh. Kamu yang dari kuburan tempat dia datang. Aduh. Nih, ada burungnya nih. Semoga semua makhluk berbahagia. Terbanglah bebas, mencari alam yang luas. Kenapa jadi
ngejar aku terus sih? Ya. Karena saya menyukai kamu. Mas Bayu. Aduh. Mas Bayu. Ini kenapa jadi ngejar aku sih, Roy? Saya akan mengejar kamu kemanapun. Kamu lagi ya? Lihat ini deh. Burung yang malang, kasihan, dan buta. Saya lepaskan. Sini Semoga kamu semua harus ikut makhluk- sama saya. Enggak. Lihat ini nih. Awas Tiara, awas. Semoga kamu bahagia. Semoga kamu terbebas dari penderitaan. Ayo, kita berkelahi, Roy. Aduh, saya nggak suka berkelahi ya. Saya cuma sukanya ini ngobrol-ngobrol doang ah. Enggak. Ini sumpah serem banget. Ada banyak suara burung loh masih. Roy tidak akan mampu. Oh, di atas. Makin kedenger ya suara burungnya. Jangan kau sakiti aku. Tuh. Iya, cincinnya kelepas. Cincin. Kelepas sendiri tunggu. Kamu udah aman kok. Tapi Tiara nggak akan diikutin lagi kan? Harus sedih. Oke, saya minta air kembang. Minta air kembang, Kang. Air kembang dulu. Air kembang. Saya tidak akan mempan sama lilin itu. Terserah sih. Kamu nggak bisa nyentuh saya. Saya menginginkan perempuan itu. Nggak boleh. Saya ingin menginginkan perempuan. Aku dong. Makasih, Ances. Udah, tolong Kang. Tolong dibawa. Saya akan jagain. Pasang. Kamu tenang aja. Ini enak. Sebelum dia kerasukan lagi nih. Tadi
terpaksa partisipan kita harus dibawa keluar Pak Sunardi. Begitu dilakukan cleansing, sadar, maka dia harus di take out. Karena kalau enggak, kayaknya bisa bikin kacauan lagi ya, Roy. Betul sekali. Tapi udah kelar kan, udah selesai. Dia nggak akan ngincer lagi Tiara. Tadi kenapa dia ngejar-ngejar ya? Iya. Memang bener sih dia si Sunardi itu ngincer Tiara ya. Dan memang punya magnet yang kuat seperti itu. Oke. Tapi ini akan selesai kan, Roy? Pak, semoga akan selesai. Tapi saya penasaran sekali, di lokasi Sunardi masih menyimpan banyak burung nggak? Atau mungkin ada hal-hal yang aneh lagi. Tampaknya saya curiga dan saya ingin melakukan penelusuran. Baik. Jiwa dan pikiran harus sesuai berjalan bersama. Tidak ada yang bisa berjalan berbeda untuk diri sendiri. Jadi perlu penelusuran ya, Roy? Ke Saya tempatnya Pak Sunardi masih iya. banyak yang lain. Baik, iya. Tampaknya banyak banget koleksi-koleksi yang mungkin belum dia bongkar selama ini. Oke, kalau begitu setelah ini, Frisly dan tim menembus mata batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Sunardi. Pemirsa, sekarang saya sudah ada di rumah partisipan kita, Pak Sunardi, dan saya ingin membantu membersihkan jimat dan aura yang tidak baik di rumahnya. Pak Sunardi. Frisly, Pak. Misi, Pak. Saya Frisly. Tunggu ya. Kak Sri, aku minta tolong ambilin masker sama pakaian clip-on ya. Oh iya, iya. Pak, boleh duduk dulu sebentar? Pak, sebelumnya saya mau tanya. Dulu di sini Bapak pelihara banyak burung ya? Iya. Oke, pemirsa, kenapa aku nanya kayak gitu? Karena di sini sekarang banyak banget makhluk-makhluk yang mereka sedang mencari tempat. Karena mereka ngerasa awalnya itu kandang dan burung itu menjadi media untuk mereka tinggal. Tapi sekarang itu udah nggak ada, makanya dia kayak nyari-nyari tempat dan auranya ini di sini nggak enak banget. Itu masih ada ya, Pak? Nggak ada. Sebagian sudah saya bawa ke studio, saya kasih ke Kak Roy. Oh, oke. Saya lihat ya, Pak. Jangan. Itu punya kakak saya. Aduh, ya Allah. Mas, ini perempuan. Punya Aduh, Kak kakak Sri, saya. nggak apa-apa. Itu suara apa tuh? Kenapa, Kak? Oke, pemirsa, ini udah bukan kakaknya Pak Sunardi sih yang aku lihat. Ada makhluk yang nguasain badannya. Ini dia juga nggak normal, iya. Pak. Kakak, tungguin. Kakak. Kok dia rebutan makanan ini? Pak. Oke, pemirsa, ini aku ngerasain aura paling besar itu dari burung yang tadi coba buat aku buka. Mas, sadar mas, sadar mas. Mas, Aku minta tolong dong, garap. Bayu. Kak, ditahan dulu ya, aku harus ngambil itunya dulu berarti. Kak, tahan dulu ya, Kak. Oke, pemirsa, ini kenapa bisa sekacau ini? Karena mungkin makhluk yang tadi sempat nungguin yang ada di kandang burung yang tadi berusaha untuk aku buka itu marah dan gak terima kita ada di sini. Makanya dia coba buat nguasain badan dari kakaknya Pak Sunardi. Dan tadi Pak Sunardinya juga gak sadar. Dia juga tadi kesurupan dan mereka rebutan makanan burung ini, pemirsa. Ini kayaknya dia masih terpengaruh deh. Bisa kamu coba ngetek lagi nggak? Tunggu sebentar, Kak.
Oke, jadi ini yang emang punya kandang burung itu yang tadi di depan? Iya. Sorry ya Pak Sunardi, tapi ini tuh emang udah nggak bener banget. Bapak pun udah ngerasain kan? Iya. Maksudnya ini emang udah negatif banget. Dan makhluknya itu auranya makin lama malah makin pekat Kak di sini. Jadi makin bertolak belakang sama adanya kita di sini. Udah bisa. Udah sadar Kak. Nggak apa-apa, Mas. Ini apa-apaan nih? Hah? Bawa orang-orang begini? Ganggu aja lu di sini lu. Dia mau tolong kita, Kak. Tolong gimana? Mau membersihin rumah ini. Mau bersihin bagaimana caranya? Iya, dia mau tolong kita. Mereka bisa apa? Gue mau tanya sama lu apa? Pak, maaf kedatangan. Ya lu siapa? Saya nanti mau bantuin Bapak biar nggak diganggu lagi sama hal-hal kayak gitu. Nggak diganggu sama aura-aura negatif yang ada di sini. So tau lu. Dari mana lu bisa bantu-bantu gua? Karena kan kemarin Pak Sunardi juga udah datang ke studio dibantu sama Kak Roy, dan di rumah ini emang masih ada aura yang nggak baik. Banyak ngomong lu. Kak. Udah ya Pak, mungkin kakaknya juga masih emosi. Nah Pak, emang di rumah ini aura negatifnya masih kerasa banget nih. Biar cepet, saya boleh ke tempat atau kamar yang biasa dilakuin ritual sama kakaknya atau sama Bapak? Iya, nggak apa-apa. Di mana ya Pak? Di atas. Ya udah kita langsung ke atas. Ya, Pris. Itu Iya Kak, gimana? itu harus kita sita, nanti kita lepasin aja Aku ya. sita Tadi aja. udah aku netralin. Oke. Yuk Pak, di mana? Di atas. Ya, yuk. Gimana Pak? Di sini, Mbak. Ini Pak, ruang ritual kakak Bapak. Iya, ini tempat ritual kakak saya. Oke pemirsa, ini jujur dari mulai kita tadi masuk pada ngerasain juga kan auranya nggak enak banget dan baunya juga beda. Terus ternyata bukan cuma kandang burung yang ada di bawah ya, tapi di sini juga ada kandang burung. Karena dari apa yang aku lihat pemirsa, ritual yang dilakukan oleh kakaknya Pak Sunardi dan Pak Sunardi ini melibatkan burung-burung ini juga menjadi korban. Jadi burung-burungnya ini juga ditumbalkan, entah untuk ilmu apa aku juga nggak ngerti. Ini kasihan banget, harus kita sita. Jangan. Mau diapakan nih? Leslie. Itu darah semua. Jangan. Dari apa yang saya lihat, ternyata Pak Sunardi ikut terlibat dalam ritual yang dilakukan oleh kakaknya. Dek, cepet mau kesini Dek. Dan dia juga membantu menyiapkan bahan-bahan ritual untuk memenuhi kebutuhan jiwa kakaknya yang sudah tersesat. Rasa ketidaktahuan Pak Sunardi lah yang membuat dia menjadi terjerumus. Ya cepet mau itu, ini belum selesai. Kita akan kaya Dek. Kita akan kaya. Gini Pak Sunardi, jadi kan ritual yang dilakukan sama Bapak dan kakak Bapak ini emang udah apa ya, nggak benar, nggak pada jalurnya. Jadi itu yang bikin Bapak berhalusinasi kalau burung-burung ini teman Bapak. Tidak, ini teman saya. Enggak, kalau ini teman Bapak kenapa malah jadi korban ritualnya kakak Bapak? Jadi ini semua nanti saya amanin ya Pak. Ini semua nanti aku minta tolong sama Kak Sri untuk disita. Kak Sri, Kak, sini Kak. Aku minta tolong semua burung-burung ini nanti digabungin sama yang di bawah itu. Nanti akan kita lepasin ya Kak, soalnya ini... Masih gue kasih tahu lo dari tadi. Jangan. Oke. Goblok lu mau sini mau ngapain? Nah, pemirsa. Apaan lu tenang lah? Pak Sunardi!
Oke pemirsa, Ngapain lu tadi udah kasih tahu? Mas. Kenapa lu tegas? Kenapa ini, Fris? Tunggu. Lu Pemirsa, yang aku rasain ini udah bukan kakaknya Pak Sunardi lagi. Tapi ini ada makhluk yang nguasain badannya dan dia berusaha untuk menutupi jimat yang ada di sini. Kak, aku ngerasa ada jimat di badannya. Ada jimat atau benda atau apapun itu di badannya. Iya. Coba Kak, tolong diambil. Pak Sunardi bantuin ya, tahan ya. Pemirsa, ini perlu kita netralin. Ada nggak Kak? Ketemu nggak? Apa ini? Ini pemirsa, ini jimatnya. Dan ini perlu kita netralin dulu. Lah, mau ngapain lo? Perlu kita amanin sih. Kak. Kak. Kenapa? Itu sampai muntah darah. Iya, nggak apa-apa Kak. Nggak apa-apa Pak Sunardi. Ini malah tandanya aura negatif yang ada di tubuhnya kakaknya Pak Sunardi ini udah netral pemirsa. Karena jimat yang dibawa itu emang benar-benar cukup berpengaruh untuk tubuhnya kakaknya Pak Sunardi ini. Kak, sadar Kak. Pak Sunardi, awalnya bisa ritual kayak gini, burung-burung ini siapa sih yang nemuin? Itu kakak saya, punya kakak saya. Yang nemuin pertama kali itu kakaknya atau bapak? Itu saya. Oh, jadi emang awalnya Pak Sunardi. Iya. Nah, itu dia salahnya. Pak Sunardi, setelah kejadian ini Bapak bisa belajar kalau menemukan benda apapun dan dimanapun itu jangan sembarangan diambil. Apalagi sampai dipergunakan untuk ritual. Dan untuk kakaknya Pak Sunardi, maaf ya Mas, tapi Mas nggak bisa hidup kayak gini terus. Ritual dan menganut ilmu yang Mas sendiri nggak tahu untuk apa. Dan jangan pernah mengorbankan hewan hidup juga, kasihan. Makanya nanti burung-burung yang ada di sini, burung-burung yang dibawa dan semua jimat ini saya sita. Dan burung-burungnya akan kita lepas. Semoga setelah ini keluarga Bapak tidak akan diganggu lagi sama hal-hal seperti itu ya Pak. Iya. Oke. Yaudah Kak, ini semua kita ambil aja ya. Yuk. Acok dan Sunardi, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini. Dua-duanya adalah pelaku mistis dan melakukan hal-hal yang di luar nalar dan logika. Bahkan tadi Sunardi karena dia kesepian berteman dengan burung gaib yang tadi dilepas oleh Roy Kiyoshi, dan justru teman-teman yang lain burung-burungnya juga sudah hadir di studio Menembus Mata Batin malam hari ini. Acok dan Sunardi, gimana tanggapan kamu, Roy? Acok dan Sunardi ya. Kalau Sunardi sebenarnya saya tampaknya lebih kasihan gitu karena dia tidak punya teman real yang manusia beneran yang bisa diajak sharing, ngobrol, bersosialisasi. Jadinya dia berhalusinasi dengan burung. Namun berbeda dengan Acok mengerikan karena Acok itu mengincar juga Tiara. Ya akhirnya tapi udah sadar sih. Tapi kamu dipegang kakinya gitu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Cuma itu emang pas saat ya? dia megang emang kenceng banget. Oke, mudah-mudahan sih nggak ikut sampai keluar studio ya. Nggak sampai kok, aman, tenang aja. Oke, tanggapan kamu gimana Tiara, Acok dan Sunardi? Lebih ke Acok sih ya. Acok lebih Tiara, menyeramkan, iya. kenapa? Karena dia melakukan seperti itu karena untuk balas dendam keponakannya disakitin. Sepupu ya? Sepupunya disakitin. Iya, akhirnya justru malah dia kena terjerumus sendiri. ke dalam dunia mistis ya. Baik, mudah-mudahan malam hari ini kamu baik-baik aja ya. Dan Semoga. sukses selalu ke depannya. Amin, terima kasih. Terima kasih Tiara sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sama-sama. Roy Kiyoshi, terima kasih. Terima kasih, penjelasan dan sama-sama. pencerahannya malam hari ini. Baik. Pemirsa, kebahagiaan adalah milik mereka yang mempunyai impian dan juga mempunyai kesabaran dan keberanian untuk mewujudkannya menjadi kenyataan.